Foodies, ada yang mau nostalgia sambil senggol-senggolan nih, uhuy. Gimana nggak senggol-senggolan? Coba lokasinya dalam gang kayak begini, tiap nyuap ada aja kayaknya yang seliweran. Aku tuh ya zaman, tar dulu sabar makanya, sabar. Kamu tahu nggak, zaman dulu ya waktu aku kuliah di dekat sini nih, di Kebon Siri, ini di Jalan Wahid Hasim ini aku sering makan, tapi aku rada-rada lupa, jalan tuh kayak agak masuk ke dalam gitu, tapi banyak makanan. Makanannya Wah, kayaknya berkesan banget ya Vin tempat makannya, sampai kudu bener itu boyong istri tercinta kesini. Kalau gini mah udah pasti lazis nih Foodies. Seru juga ya Pap, makan di dalam gang kecil kayak begini. Tapi enak-enak dan kayaknya banyak banget jenis makanannya. Nah, betul banget. Waduh, jajanannya banyak banget. Kamu harus tahu. Ini tuh di sini ikannya enak. Ikan goreng. Ikannya enak, ayamnya juga enak gitu. Jadi aku bakal pesen di sini. Oke. Kamu kira-kira mau ini juga nggak atau mau coba yang lain? Aku mau cari yang lain, di sebelah sana kayaknya masih banyak deh. Tuh, sebelah sana tuh kalau nggak salah tuh ada nasi rames juga. Kamu bisa pilih di situ. Mau. Ya. Berarti kamu cobain yang di sini dulu. Nanti aku kesana. Iya, ntar baru kita makan bareng ya. Siap, let's go. Foodies, aku kesana dulu ya Foodies. Ini nih Foodies, cinta cuma satu, hati cuma buat kamu. Tapi urusan selera tetap beda tuh Ine sama Vino. Nah kalau Vino maunya pesen yang goreng-goreng crispy, terus pakai sambal nih Foodies yang pedas dan dibanjiri sama minyak goreng panas sebelum disantap. Ay lazis. Siapa nih yang satu sekte sama Vino? Yang paling enaknya selalu saya pesen di sini Bu. Saya pengen ikan goreng sama tahu sama tempe Bu. Nah Foodies, lihat Foodies, sambalnya Foodies seger banget, lihat tuh, pedes kayak gini dan enaknya lagi nih Foodies, dia pakai jeruk nipis kayak gini nih. Wah, itu bikin sensasi rasanya di lidah tuh nagih banget. Istilah kata nih, makan nasi putih pakai sambal doang juga udah jadi nih. Buka jam 6 pagi, warung ini selalu jadi destinasi sarapan pagi warga sekitar. Karena emang selain enak, semua menunya juga disajikan hangat, fresh from the wajan. Wow, Foodies, lihat, gokil nggak tuh, lihat tuh. Semuanya garing, masih fresh banget. Aduh, ini kalau kata anak saya mah udah kewangian, alias udah ngiler, udah enak banget. Oke, cakep. Menu pilihan Vino udah bungkus nih Foodies ya. Nah kalau Ina bungkus yang mana nih jadinya ya? Kita kepoin yuk. Oke Foodies, tadi Vino di belakang lagi pesan pecel ikan. Sekarang kayaknya aku nemuin nasi rames. Ngiler. Wah gila ya. Ini tuh di sini rame banget yang lalu lalang, banyak gerobak, banyak motor, banyak orang, apalagi yang mau pada makan di sini. Jadi seru. Tembok kanan kiri bikin kayak tambah lapar loh. Ibu permisi. Pengen pesen dong nasi rames. Wah, kalau lagi lapar nasi rames emang gak pernah salah ya Foodies. Cuma harus hati-hati karena nasi rames Gang Senggol ini tuh self-service alias ambil sendiri. Rawan kalap nih Foodies. Pilihan menunya ada banyak, tinggal disesuaikan aja sama selera kamu ya. Kalau ini doyannya terong balado nih Foodies, terus pakai keripik kentang, pakai telur balado juga, kentang balado, kikil, bumbu kuning, dan sambal terasi. Oke Foodies, ini udah siap nasi ramesan aku, tinggal nunggu sotonya. Kita makan di situ. Wah, ternyata ada soto Bogor juga Foodies. Untuk isiannya ada kol, bihun, mie kuning, risol garing, kentang, tomat, seledri, dan daging. Kalau mau lamur atau gaji bisa ditambahin kok, tinggal request aja ya. Nah, biar makin mantap, kita tambahin jeruk limau yuk dan juga penyedap rasa. Nikmat. Serunya makan di sini di gang yang ada tembok kayak begini tuh lalu lalang dan kita bisa bikin makanan di sini tuh seru banget dan bisa bikin lapar. Ini dia kuahnya, wow, mendidih. Lanjut, kita tuang kuah secukupnya Foodies, tambahkan emping dan juga bawang goreng. Kuah yang terbuat dari kuah kaldu rebusan daging sapi ini, rasanya nampol bener. Ya nggak Foodies? Udah berasa belum tuh gurihnya? Foodies! Bagus banget kita makan siangnya di tengah-tengah tembok. Kamu harus tahu ya, makanan di sini tuh semakin banyak ramenya, semakin gerah, semakin crowded. Itu makanan makin nikmat. Makin nafsu. Mau makannya banyak, yang penting tetap ada yang sayang ya Foodies. Apalagi kalau makannya sama ayang begini, makin lahap deh tuh. Nah kalau mau nambah nggak usah takut boncos, karena di sini emang receh semuanya. Harganya mulai dari belasan ribu aja buat paket yang kenyangnya komplit.
Enak. Mamma mia. Enak. Enak. Ini apa buntut ya? Iya. The best part. Garing ya, kriuk banget ya. Enak ya? Hmm. Jadi dia tuh nggak asal goreng doang, karena ada rasa asin-asinnya, dia pasti dibumbuin dulu kan? Iya, dibumbuin. Dibumbuin terus baru digoreng. Iya, digoreng. Digoreng berarti sampai dengan garing baru dimakan. Yes, buat penggemar ikan, bagian ekornya sih nggak boleh di skip kan? Crispy-nya tuh bikin nagih. Apalagi bumbunya ini beneran ngeresep banget sampai ke dalam. Lazis! Ya kita lanjut yuk ke soto mie Bogor versi Gang Senggol. Atasnya kita kasih emping ya. Bah, juara nih foodies. Foodies lihat, kita sikat. Kan, gantian. Wah, ini pun. Oh, panasian banget. Kalau soto Bogor itu, kalau daging udah empuk, juara. Lebih enak. Soto mie Bogor seharga Rp20.000 ini juga enak banget foodies. Wah, kaldunya gurih, teksturnya rame, bikin mulut dimanja-manja, pokoknya endes. Tapi awas, sambalnya jangan kebanyakan, pedes abis ini foodies. Next kita senggol nasi ramesnya skuy. Enak, Nah kan? empuk banget videonya. Makanya kalau makanan-makanan kayak gini ini jadi kayak semacam apa ya, favorit-favoritnya orang-orang kantoran, orang-orang Iya, kuliah gitu. makanan rumah tapi bisa didapetin di luar gitu. Iya, betul. Fix Yaina, Vino, kuliner Gang Senggolnya approve semua kayaknya. Menunya receh, harganya receh, tapi rasanya mantep punya. Cakep. Nah, foodies, pokoknya cuman di Indonesia kita bisa menemukan makanan-makanan enak seperti ini dengan Yes. harga yang sangat super terjangkau. Dan pastinya cuman dimakan receh. Menu receh, harga receh, tapi soal rasa juga recehan. Ini udah pisang yang ketiga. Tapi kok masih nggak kenyang juga ya? Bener-bener nih foodies. Kalau orang Indonesia belum kesentuh nasi lambungnya, belum makan. Rasanya itu belum kenyang, belum penuh gitu. Nggak usah diet-diet lah kalau kayak gini caranya. Mendingan kita nyari nasi. Enaknya nasi apa ya? Kita sambil cari aja lah. Aduh, roman-romannya Desi lagi mau bersaing body goals nih foodies sampai diet-diet segala. Padahal sih kurang siset apa? Coba Des, udah langsing kayak begitu. Ih, kan bikin ngiri foodies aja nih. Ngaku aja deh, pasti masih lapar kan Des kalau cuma makan buah. Ya namanya juga orang Indonesia, kalau belum ketemu nasi, namanya kita belum makan ya foodies. Tujuan kita kali ini namanya warung nasi kuning begadang. Ini unik banget namanya. Coba Des kita samperin kali aja menu-menunya menarik nih. Nasi kuning begadang. Waduh, ini maksudnya kayak gimana ini? Apakah habis memakan nasi kuning ini kita jadi nggak bisa tidur? Wah, penasaran ini aku. Gimana kalau kita langsung lihat menunya, foodies? Let's go! Nah, foodies, sekarang aku lagi lihat menunya ini. Nasi kuning begadang. Naskun cakalang. Perasaan nasi kuning itu biasanya sama teri kacang. Ini pakai cakalang suwir. Apa enak ya? Nah, kita langsung tanya baik kayak yang jual. Yuk. Tuh kan, gak salah masuk ke warung nasi kuning yang satu ini. Menunya unik punya foodies. Dan yang pasti sih kalau makan di sini bukan jadi nggak bisa tidur ya. Kalau kata tante yang punya warung ini nih, nama begadang diambil karena warung ini bukannya dari sore sampai tengah malam. Foodies bisa datang ke sini mulai dari jam 3 sore ya sampai dengan jam 12 malam. Menu naskun cakalang suwir. Iya. Nasi kuning pakai cakalang itu gimana ceritanya, Tante? Nasi kuning cakalang suwir itu ciri khasnya dari Ambon. Oh, dari Ambon. Iya. Pantes ya foodies, nasi kuning yang satu ini nggak biasa. Ternyata nasi kuning khas Ambon foodies. Udah gitu si tante yang jual asli ini orang Ambon pula, jadi makin yakin nih emang kalau rasanya otentik punya. Nah, selain ada lauk cakalang, di sini juga disediakan ayam, bihun, orek dan beberapa lauk lainnya. Tadi Desi mau coba nasi kuning cakalang suwirnya nih foodies. Sepiring nasi kuning udah dilengkapi dengan serundeng, bihun dan juga tempe orek cakep. Tambahin juga cakalang suwirnya serta acar dan juga sambal. Wah, namanya juga warung makan khas Ambon. Pastinya makanan yang disediakan juga yang khas-khas nih foodies. Desi kayaknya wajib cobain juga nih papeda, makanan khas dari sana. Cus, kalian kita ikut masak aja yuk.
Foodies, biasanya papeda disajikan sepaket dengan ikan kuah kuningnya. Nah, jenis ikan yang disediakan di sini ada ikan tongkol, bawal, dan juga ikan salap. Tapi kalau yang best sellernya nih, ikan tongkolnya Foodies. Bumbunya udah disediakan sama tante nih. Ada racikan bumbu kuning yang sudah dihaluskan, batang serai, kemangi, tomat hijau, dan juga cabai. Terus pertama-tama apa dulu nih Des yang mesti dilakuin? Langkah pertamanya nyalain kompor dulu Foodies. Kalau nggak dinyalain nggak akan mateng. Oh, ini udah Bener juga ya, nggak jadi masak kita kalau kompornya nggak dinyalain. Nah, kalau minyaknya udah dipanasin, langsung aja tumis bumbu kuningnya dan juga batang serai. Nah, ini dia nih salah satu bumbu yang bikin rasa ikan kuah kuningnya makin lazis. Dipakein bumbu kenari Foodies. Foodies, aromanya bener-bener wangi banget sih ini. Luar biasa ini tante bumbunya. Kalau udah wangi kayak begini mah, kita masukin ikannya yuk dan juga tambahin air supaya ikannya terendam kuah dan bumbunya ngeresep banget ke dalam daging ikannya. Mantep nih Foodies. Ikannya aja tebel-tebel banget loh. Kayak dompet orang kaya. Jangan lupa kasih penyedap dan garam dan juga cabai. Tapi Desi cemen banget nih Foodies, masa cuma berani pakai 1 cabai? Ah, nggak seru deh. Ditambahin Ya lagi. rame jadinya. Ya rame sih tante ini kayak Iya. member JKT48 nih. Rame banget. Oke deh, supaya makin segar tambahkan perasan jeruk lemon cuy, kemudian tomat hijau dan juga daun kemangi. Nah, ini perlu didiamkan selama beberapa menit dulu Foodies supaya ikannya matang. Sip, daripada bengong kita nungguin ikan, mending kita racik papedanya dulu kali ya. Skuy. Nah ini Foodies, ini tuh sagu asli dari Ambon ya tante? Iya, benar. Ini makanya mahalan ongkirnya ya tante? Iya. Oke, kita bikin papeda. Sagu ini bukan tepung sagu yang ada di warung atau toko sembako ya Foodies, tapi sagu asli dari pohon sagunya. Nah, tante ini biasa beli langsung sagu dari Ambon, jadi ini asli, no tipu-tipu klub. Wow. Oh ya, di sini juga disediakan wadah khas nih Foodies. Kalau orang Ambon biasa sebutnya sempe, kalau orang Jawa sih kendil. Nah, kalau sagu udah dimasukkan ke dalam sempe, tuang dengan air mendidih supaya sagunya mengental. Oke deh, papedanya udah siap buat disajikan nih Foodies. Mau? Kita udak-udak sagunya. Nah tuh, masih panas kan Foodies? Kita ambil ke tengah, terus di untel. Nah, kita taruh di sini. Waduh, sabar bro. Kita ambil. Buat menyajikan olahan papeda, emang nggak sembarangan, ada tekniknya. Kudu diuntel-untel dulu supaya bisa dipindahin ke piring. Aduh, ngeliatnya mah seru ya. Jadi buat nikmatin papeda tuh emang ada seninya. Oke deh, ngomong-ngomong soal rasa gimana nih Des? Sagunya tuh benar kata tantenya, rasanya plain, nggak ada rasa. Tapi begitu tercampur sama kuahnya, wah ini kuahnya mantep sih. Bener-bener seger, bener-bener. Pada dasarnya Foodies yang namanya sagu rasanya emang tawar. Makanya temennya si papeda ini ya olahan ikan kuah kuning yang punya cita rasa yang kuat banget. Kuahnya tuh seger, ada pedesnya, asamnya juga apalagi itu terasa banget. Dan yang pasti gurih juga Foodies. Wah ini enak banget sih. Ini tuh bener-bener bisa dibilang kaya akan rasa. Cara mengolah masakan yang tepat tentunya akan berpengaruh banget ya Foodies sama rasanya. Nah, ikan kuah kuning ini nih punya takaran yang pas dari bumbu serta rempahnya. Makanya rasanya nggak usah diraguin lagi deh, lazis banget. Kalian kalau nggak ngiler, luar biasa sih. Ini tuh enak banget loh. Nih ya, cobain ikan tongkolnya. Daging ikan tongkolnya aja lembut banget loh guys. Nggak amis, jadinya nikmatinnya juga enak. Meski ikan tongkolnya tebal, tapi rempah dari kuahnya tuh ngeresep banget Foodies ke dalam dagingnya. Iya, dan meskipun cabai yang dimasukin tante ini tadi banyak banget, tapi itu nggak pedas loh karena nggak dipotong ya Foodies. Dan tekstur papedanya ini nih nyaman banget rasanya di lidah. Ih, so yummy. Teksturnya tuh kayak lembut, begitu di dalam tuh kayak nggak meleleh sih, cuman menggumpal, cuman langsung masuk ke tenggorokan dengan lancarnya. Ini tuh pengalaman pertama aku makan papeda ini. Dan ternyata rasanya enak banget, makanan khas Ambon.
Meski ini pengalaman pertama Desi makan papeda, tapi kuliner yang satu ini sukses nih bisa bikin Desi jatuh cinta foodies. Langsung cocok gitu rasanya di lidah. Pokoknya approve lah ya by makan receh foodies. Ngomong-ngomong hampir dicuekin deh nih si nasi kuning cakalang suwirnya itu. Aduh, jangan sampai dicuekin atuh. Langsung aja Des kita icip-icip nasi kuningnya. Ingat nasi kuning zaman TK. Wah, ini kayaknya makanan khas Ambon itu kunyitnya tuh banyak ya, jadinya nasinya berasa, kuahnya juga berasa, kuningnya tuh cerah gitu. Kalian pernah kan lihat nasi kuning pucet? Ini tuh nggak pucet. Tuh, nasi kuningnya tuh menggoda gitu loh, kayak ayo makan aku cepet, makan aku gitu. Bener banget ya, kuliner khas Ambon yang satu ini memang mengandalkan rempah kunyitnya foodies. Jadi pewarna nasi kuningnya itu alami, bukan pakai pewarna buatan loh. Makanya nasi kuningnya wangi banget. Nah yang menariknya lagi nih foodies, ketika nasi kuning bercampur dengan tempe orek dan juga cakalangnya itu kayak nyatu bener rasanya di mulut. Super lazis. Meskipun ini kuliner Ambon, masih masuk lah ya di lidah Jawanya Desi. Apalagi ada serundengnya yang bikin tambah sedap. Aduh, bener-bener mantul. Kayaknya manisnya itu didapat, gurihnya manis gurih dapat dari serundengnya. Karena beberapa makanan Jawa itu pakai serundeng juga kan. Tuh kan, tembenya nggak semanis tempe oreknya Jawa. Ada pedesnya. Tempe orek itu lebih menonjol pedesnya ternyata. Sementara bihunnya punya cita rasa gurih dan asin foodies, ini bercampur dengan serundeng dan cakalangnya. Wih, jadi makin lengkap rasanya di mulut. Sambelnya pedes, Rek. Wah. Langsung bikin mataku melek. Mantep banget ini sambelnya, Tante. Di nasi uduknya ini benar-benar komplit, benar-benar sempurna dengan menu-menu yang ada di dalamnya itu ya, kayak ada ikan cakalangnya, ada bihunnya, ada tempe oreknya, ada sambelnya, ada acarnya. Wah, enak banget. Dan satu porsi ini harganya 20.000 aja, foodies. Bener-bener receh kan harganya. Tuh foodies, kalau mau icip kuliner khas Ambon gak usah jauh-jauh kita, karena kalian bisa temuin ini dia di Jalan Dakota Raya Kemayoran, Jakarta Pusat. Cus, mampir ke sini ya. Langsung aja mampir ke nasi kuning begadang. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Foodies, ini dia nih menu yang menggabungkan 3 jenis makanan dalam satu piring. Mulai dari lontong sayur, mie goreng, dan telur balado. Jika kurang puas sama telur balado bisa diganti kok dengan daging rendang. Porsinya pun gak kaleng-kaleng. Wah pokoknya mah mantul abis. Nama kuliner yang satu ini tahu nggak? Ini dia Lontong Mintuo. Lokasinya ada di kota Pekanbaru, Riau foodies. Buat warga Pekanbaru mah mungkin udah familiar banget ya sama warung Lontong Mintuo ini. Soalnya jam jualan warung ini terbagi dalam 2 sesi foodies. Sesi pagi mulai dari jam 7 hingga jam 11 siang. Dan yang malam dari jam 7 hingga jam 11 malam. Itu dia tuh foodies, makanya warung ini punya banyak pelanggan dan beragam kalangan. Mulai dari warga pemburu sarapan pagi hingga para penyuka kuliner malam. Rata-rata dalam sehari warung ini menjual hingga 400 porsi. Wow, banyak juga ya. Nah, foodies, lontong sayur yang ditawarkan di sini bukan sekedar yang biasa loh ya. Soalnya lontong Mintuo ini memadukan antara lontong sayur tradisional dengan varian kekinian. Menu unik dan nyentrik ini pun so pasti bakalan menggoyang lidah para pengunjung. Nah, untuk penyajiannya nih, selain bahan dasar lontong, ini juga menggunakan kuah gulai. Nah, di sini tuh terdapat 2 pilihan kuah gulai. Ada gulai nangka dan gulai pakis atau biasa disebut gulai paku. Kamu suka yang mana? Nah, kalau mau dikombain kedua gulainya juga oke banget kok foodies, boleh jadinya kuah campur ya. Next, berikutnya sebagai isian kita tambahkan mie goreng instan di atas lontong sayurnya. Foodies, isiannya ini boleh dibilang mie goreng dadakan nih, karena baru dimasak setelah ada pesanan, jadi masih benar-benar hangat saat disajikan. Wow, enak bener. Next, kita punya bagian toppingnya. Dari 6 pilihan toppingan, yang paling banyak penggemar yakni foodies, topping daging rendang dan telur balado. Mantul. Untuk ekstra toppingnya masih ada kering kentang teri tempe beserta tambahan kerupuk merah. Wow, foodies, saat disantap, you know what, ini endus abis. Sensasi rasanya benar-benar berbeda. Mulai dari kuah gulainya yang gurih banget hingga potongan lontongnya itu yang gak pakai pelit.
Meski ukurannya besar, tekstur lontongnya justru tetap lembut loh saat dimakan. Udah gitu ya, porsinya tuh lumayan padat, jadi kayak auto nendang gitu rasanya di perut. Makanya nggak bakalan rugi deh kamu, walau cuma pesan seporsi doang, udah pasti kenyang foodies. Lontong ini perpaduan antara kuah gulai paku serta kuah gulai cempedaknya dan terasa sekali kuah rempah-rempahnya. Anyway, untuk soal harga, seporsi lontong mintua ini foodies dijual mulai dari Rp10.000 hingga Rp27.000, tergantung jenis isian dan toppingannya. Nah, kalau foodies lagi ada di sekitaran ibu kota Riau dan ingin cicipin lontong mintua, buruan langsung cek ke lokasi ya. Alamatnya, inget-inget nih, berada di Jalan Durian di kawasan Labu Baru Timur, Payung Sekaki, Kota Pekanbaru. Foodies, Om Fadlan mau traktir kalian semua nih. Asik, sekalian mau ajak nostalgia masa-masa sekolah. Jadi yang pada masih sulit move on, geser kiri dikit dong. Takutnya terjebak nostalgia lagi nih. Halo Foodies, waktunya saat kita untuk nostalgia, ya kan? Ingat gak jajanan waktu zaman SD dulu? Nah sekarang kita lagi ada di samping SDN Pejaten Barat 05 pagi. Di sini banyak banget jajanan SD, ya kan? Jajanannya itu macem-macem. Sekarang kita mau traktir anak SD. Ada yang mau ditraktir gak? Ada mau gak? Mau jajan gak? Nih Foodies, hari ini spesial kita traktir anak. Nih dari SD SMP? Oh ini SMP, SMP mana? 107 sebelah mana? Oh ini SD. Kok anak SMP jajannya tempat SD juga? Curang nih Foodies, anak SMP mampirnya tempat SD. Karena harganya lebih murah mungkin ya. Oke kalau gitu langsung aja kita traktir mereka, mulai dari yang mana nih? Yang pertama ini nih. Entah kenapa ya Foodies, jajanan sekolah tuh selalu aja ngangenin. Beda emang ya jajanan yang dimakan pakai bumbu kenangan tuh. Udah daripada beneran gagal move on nih, mending kita jajan aja skuy. Itu cimol kayaknya menarik juga tuh Foodies. Om Fadlan, Foodies nitip cimol seporsi ya. Di mall-mall jadi bulat ya? Oh makanya namanya cimol. Aci di mall-mall. Biar bulat jadi digoreng, makanya namanya cimol. Aci mall-mall. Diapain nanti kalau udah jadi? Ini digoreng. Para pengabdi makan receh mah pasti udah gak asing lagi nih sama cimol. Salah satu primadona peracian duniawi. Bahannya mah boleh cuma tepung kanji dan bumbu dapur, terus dibentuk bulat, tapi pas udah digoreng, aduh nikmatnya bikin nagih. Apalagi pas dimakan anget-anget dengan beragam pilihan rasa bumbu tabur. Berasa kepengen borong segerobak deh ini saking nagihnya Foodies. Jajan di tempat kayak gini tuh enaknya apa? Berasa panas mataharinya. Ditambah lagi panas dari si kompornya masnya ini. Aduh, bener-bener bikin keringetan belum apa-apa. Mudah-mudahan rasanya setimpal ya sama nunggunya. Amin. Nah, cimol di sini tuh biasanya disajikan dengan kentang goreng, terus dipakein bumbu balado, pedas, manis ataupun keju. Diaduk-aduk terus tinggal dimakan deh. Segini banyak harganya cuma 5.000 aja loh Foodies. Kenyal-kenyal. Tapi enak, rasanya gurih karena ada pedas, manis, ada gurihnya juga. Yo, sampai mau lagi. Oke. Yo, tuh. Nggak Foodies. Pokoknya dijamin rasanya enak, beneran enak, bikin ketagihan. Oke, cimol udah ditakis, kita lanjut hunting yang lain yuk. Yang gurih-gurih ngenyangin sabi kali ya. Sekarang kita mau cobain martabak telur. Siapa yang mau ikut martabak telur? Ayo sini. Ayo, malu-malu. Ini martabak telur biasanya tuh pakai telur bebek, terus tebal-tebal ya kan. Ini tuh beda. Dia bikinnya dari lumpia ya? Iya, pakai telur ayam. Kulit lumpia pakai telur ayam. Kulit untuk membuat martabak telur dibuat dari adonan tepung terigu yang dibentuk tipis mirip crepes. Telur yang digunakan ini biasanya telur ayam Foodies. Nah kalau isiannya ini menggunakan daun bawang, terus diguyur sama saus dan mayones. Telurnya bisa pakai bumbu tadi, ada pedas, ada saus, ada asin. Bismillahirrahmanirrahim. Foodies. Enak. Nggak nyangka jajanan SD ternyata lebih enak dari jajanan kita. Ini nggak kalah rasanya enak daripada kebab loh.
Kalau enaknya udah heboh kayak begini, fix no tipu-tipu ya foodies. Kriuk-kriuk, gurih, pedas, mantul. Oke, next kita lanjut cilok telurnya, skuy. Nih foodies. Wih, seru. Wah. Ini harus dipisah-pisah ya, kalau nggak nempel ya? Tuh, bener tuh, nempel kalau kagak. Ayo pisahin. Jangan pisahin mereka. Pisahin biar nggak berantem. Wah. Nama bekennya cilok telur, apalagi kalau bukan cilor ya foodies. Rasanya yang kenyal ditambah lapisan telur yang bikin gurih crunchy. Aduh, udah trademark banget sih, bikin orang-orang ketagihan. Apalagi harganya cuma 1.000 per tusuk. Wow, mana ngasih sausnya royal banget lagi. Mau yang gurih atau asin, bebaskan. Wah, ini bener-bener makan receh. Rasanya luar biasa. Pedas, asin, gurih, dan panas. Ini enak banget. Jadi dalamnya tuh ada sagu, terus dibalut sama telur. Dan rasanya jadi gurih, pedas, asin. Namanya tukang jajan ya ada aja ya foodies. Pokoknya nih si pakemnya adalah habis gurih terbitlah manis. Kayaknya kalau belum ditutup sama yang manis-manis tuh lidah masih berontak yes. Pas banget ada minuman serba 5.000. Ada anggur, Ada mangga, Milo, lemon tea, Minu, lemon tea, yang mangga. nggak boleh. Di mix juga bisa. Ini bisa juga. Enak. Mangga campur Anggur. anggur, oke. Nih Fris, rekomendasi dari abangnya. Mangga campur anggur. Dari tampilannya sih seger banget. Dahaga udah pasti dadah bye-bye ini mah. Racikan mangga campur anggur ala Fadlan ini boleh banget dicobain foodies. Sesuai sama warnanya yang gonjreng, segernya juga nyetrum banget. Cocok bingo nih buat ngademin badan pas lagi panas-panas begini. Tapi jangan kalap ya jajannya, ntar diomelin sama emak loh. Es terus. Wah, curang ada yang mau nasi kuning. Nasi kuning dari mana tuh? Pencet sendiri. Boleh pencet sendiri. Pencet sendiri. Foodies, pokoknya nonton terus makan receh. Karena makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Warung Arema spesialis hidangan Jawa Timuran yang lengkap bingits. Katanya nih yang recommended di sini tuh ada rawon, pecel, dan rujak cingur. Nah sebelum icip-icip kita intip dulu yuk Yogi Tama yang mau recokin si ibu nih di dapur. Come on foodies. Oke, kita start dari rawonnya dulu ya. Yang hitam-hitam paling hits seantero Jawa Timur nih foodies. Yap, kuah hitam dari sup daging ini merupakan campuran bumbu khas yang menggunakan kluwek. Yuk langsung kita tuang rawannya ke mangkok ya foodies. Mulai dari dagingnya, kuahnya, terus kita kasih sedikit bawang goreng. Ini sudah benar kayaknya. Lanjut, sekarang Yogi mau coba siapin nasi pecel. Namanya nasi pecel ya udah pasti pakai nasi ya. Setelah kita tuang nasinya, kemudian pakai sayuran hijau kayak caisim, terus kita kasih toge, siram dengan bumbu pecel alias bumbu kacang yang sedap banget. Oh ya, tambahkan juga lauk ya foodies sesuai selera dan juga bakwan jagung. Bu, ini saya langsung bawa ke mejanya, terus rujak tingurnya saya tunggu ya Bu ya? Oh iya. Oke, Budis, ayo. Pedas ya? Pedas! Nah, semua pesanannya udah lengkap, pol, udah ada di meja dong foodies. Langsung aja nunggu apa lagi? Takis! Dari yang berkuah dulu kali ya, kayaknya masih anget-anget tuh. Ini sih rasanya tuh seger banget kuahnya, dan juga hangat, dan juga rasa rempahnya itu bener-bener berasa banget. Ya gimana sih Budis rawon itu gitu loh. Wih, cocok banget. Tapi nih biasanya kalau makan rawon itu kurang nampol gitu ya kalau nggak pakai toge sama telur asin. Nah, dan juga disediain tuh ada telur asin. Ya. Just campur-campur, aduk-aduk. Gimana nih rasanya? Tekstur dagingnya lembut banget dan nggak keras pas digigit. Jadi yang si rasa kuah rempahnya itu ditabrakin dengan telur asinnya nih Budis. Kita cobain ya. Rasanya sih enak ya.
Oke, bumbu pecel di warung Arema ini punya kekentalan yang pas foodies. Rasanya juga nggak terlalu pedas karena menyesuaikan lidah Jawa yang cenderung suka manis. Ditambah nih sayur-sayuran sama lauk pauknya. Ini makin mantul deh. Makan sepiring mah dijamin langsung kenyang ini. Karbonya ada, protein sama vitaminnya juga komplit. Cakep. Terakhir nih foodies, kuliner Jawa Timur yang gak kalah ikonik ada moncong sapi alias si rujak cingur. Foodies yang belum tahu, cingur dalam bahasa Jawa itu artinya mulut foodies. Sekilas emang mirip kayak kikil ya, karena emang kenyal gimana gitu. Tapi beda ya ini foodies. Irisan mulut termasuk bagian rahang dan pipi sapi. Sebelumnya sudah direbus menggunakan rempah dan juga bumbu khusus untuk bisa dicampur ke dalam hidangannya. Salah satunya si rujak cingur ini nih. Bumbu pecelnya ngomong-ngomong hampir sama ya kayak rujak-rujak kebanyakan foodies, kacang tanah, gula merah, pisang batu, dan geng-geng yang lain deh. Nah, pembedanya itu ada di petis, hasil olahan udang yang kalau di sini tuh didatangkan langsung dari Malang foodies. Wih, udah pasti otentik ini mah. Bentukannya sama kayak pecel si kuah cingur ini, tapi rasanya beda loh Budis. Ya, yang ini ya kuahnya kayak seperti manis, asam, pedes. Tadi saya minta pedes sih sebenarnya. Bumbu petis yang khas dicampur sama cingur dan teman-temannya justru menghasilkan rasa yang unik banget di lidah. Apalagi cingurnya itu nggak keras sama sekali loh foodies. Secara si ibu tuh udah hatam banget kayaknya buat ngolah. Alhasil jadi kenyal dan gak ada bau-baunya. Gimana? Beres kan foodies? Geng Jawa Timuran udah pada direview semua nih. Dan yang pasti approve juga dong ya. Makan receh, menu receh, tapi rasanya nggak recehan.